Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Seman Sakra, kembali lagi di cerita siswa Seman Sakra bersama saya Harumi Skar Kalista Mukti. Di sini kita akan membahas mengenai peran kesiswaan di SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, tapi saya bersama dua narasumber keren kita, yaitu Bapak Ibu Guru. Pada Bapak Ibu Guru bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bapak Muhammad Jogadianto Eskom dari bagian Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Karanganyar. Saya Ibu Ediati SPD MPD dari staf kesiswaan SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, itu teman-teman, kita sudah menghadirkan dua narasumber keren kita, dan di sini kita akan membahas mengenai peran kesiswaan di SMA Negeri 1 Karanganyar, dimulai dari ekstrakurikuler, organisasi, hingga prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, langsung saja nih Pak. Mungkin yang pertama saya akan bertanya pada Bapak Joko Edi terlebih dahulu nih. Kalau dari pandangan Bapak Joko, bagaimana sih peran kesiswaan dalam bidang pengembangan karakter dan juga kepemimpinan bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Karanganyar? Ya, terima kasih. Jadi peran kesiswaan terhadap pengembangan karakter dan kepemimpinan sangat besar sekali ya. Namanya siswa-siswa itu terdidik di sana baik dalam ruang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi ada kemampuan-kemampuan akademisi yang harus dicapai, dan juga ada kegiatan-kegiatan mengembangkan keterampilan lewat ekstrakurikuler di SMA 1 Karanganyar. Di SMA 1 Karanganyar banyak sekali ekskul yang bisa diikuti oleh anak-anak, seperti PI, kemudian karawitan, seni tari dan lain sebagainya. Dan ketika anak-anak berlatih di sana senantiasa berlomba akhirnya, dan ketika berlomba kemudian dia dapat juara. Ketika anak-anak itu berlatih menjadi seorang yang terampil, itulah di sini akan tumbuh pengembangan karakter siswa, dan secara otomatis akan tumbuh kepemimpinan siswa. Nah teman-teman, jadi bisa disimpulkan ya Pak, jadi kalau siswa itu selain mengejar prestasi di kelas juga diharapkan untuk mengasah soft skill-nya dengan mengikuti ekstrakurikuler maupun organisasi yang di SMA Negeri 1 Karanganyar ini tuh sudah disediakan banyak sekali pilihannya ya Pak. Iya, benar sekali. Nah, mungkin saja saya bertanya untuk Bu Ediati. Silakan Mbak. Tadi kan sudah disebutkan ya seberapa pentingnya siswa-siswi untuk mengikuti ekstrakurikuler maupun organisasi. Kalau dari pandangan Bu Ediati sendiri, kira-kira apa sih pentingnya kegiatan ekstrakurikuler untuk membentuk identitas siswa dan dampaknya di lingkungan sekolah? Baik, begini Mbak, dengan siswa itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, itu secara tidak langsung membentuk siswa itu sendiri, karena di situ anak itu akan menjadi mempunyai banyak teman, kemudian itu akan menambah wawasan bagi anak itu untuk berkembang, dan dia juga bisa bagaimana dia itu bersosialisasi dengan teman gitu. Dari situ anak itu bisa mungkin berbeda ya, kalau yang tidak terbiasa mengikuti, di situ dia akan ketemu berbagai macam teman, dan di situ dia akan bisa mengembangkan diri. Jadi dari jawaban Bapak Joko dan juga Bu Edi tadi bisa kita simpulkan seberapa pentingnya siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler maupun organisasi yang ada di sekolah. Yeah. Lalu selanjutnya saya izin bertanya pada Pak Joko, bagaimana sih sekolah ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan sosial dan juga emosionalnya siswa? Yang jelas sekolah itu harus menyediakan fasilitas atau ruang-ruang yang diperlukan siswa. Kita di SMA 1 Karanganyar itu ada sekitar 1.280 siswa dari berbagai macam latar belakang ekonomi, sosial, budaya, itu berkumpul di sini. Otomatis karakter mereka memiliki yang berbeda-beda.
Nah, di dalam sebuah pendidikan, karakter yang berbeda-beda itu, sifat yang berbeda-beda itu harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kodratnya itu. Jadi tidak bisa kita memaksa kamu harus begini, harus begitu, tapi kita menyiapkan atau menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa. Salah satunya banyak ekstrakurikuler yang ditawarkan oleh siswa, dan itu saya pantau itu kegiatannya full, dan saya pantau juga mereka punya prestasi di sana. Jadi kita menyediakan sekolah SMA Negeri 1 Karanganyar menyediakan ruang untuk mereka itu. Oke, baik Pak. Jadi SMA Negeri 1 Karanganyar ini selain menyediakan berbagai pilihan organisasi maupun ekstrakurikuler, juga memberikan ruang sebagai fasilitas sarana prasarana yang memudahkan siswa-siswi untuk menjalankan ekstrakurikulernya ini. Iya. Nah, berarti bisa disimpulkan juga kalau dengan mengikuti organisasi dan ekstrakurikuler ini bakalan memberikan dampak yang positif nih Pak. Kalau dari pandangan Pak Joko sendiri, dampak positif apa saja sih yang dihasilkan dari keterlibatan siswa dalam organisasi atau ekstrakurikuler juga komunitas yang ada di sekolah? Ya, yang jelas memanfaatkan waktu. Anak-anak remaja anak-anak usia sekolah itu adalah anak-anak remaja yang memiliki waktu yang harus dioptimalkan. Jadi kalau di dalam agama Islam itu ada ajaran dari Rasulullah itu gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Nah, ini kalau masa-masa keemasan ini dimanfaatkan dengan baik, maka masa-masa keemasan itu akan mendukung masa depannya itu lebih bagus. Jadi dampak positifnya anak-anak itu bisa mengeksplorasi, menambah wawasan keterampilannya, dan juga menambah wawasan kognitifnya, inteligensinya, sehingga waktu-waktu itu tidak terbuang sia-sia, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Di luar sana banyak sekali remaja-remaja yang bermasalah, yang menggunakan waktu-waktu itu tidak produktif, dan itu menjadi dampak yang buruk bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Nah, ketika kita itu lingkup yang lebih kecil sudah teratasi, lingkup sekolah teratasi dengan baik, otomatis lingkup-lingkup yang lebih besar, baik bangsa dan negara, itu akan lebih ringan di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan remaja. Oke, baik. Jadi dampak positifnya mengikuti kegiatan di luar pembelajaran kelas ini sangat baik nih. Kalau dari Bu Ediati sendiri, mungkin bisa diceritakan mengenai pengalaman siswa-siswi SMA Negeri 1 Karanganyar yang mengambil bagian dalam kegiatan kesiswaan dan juga dampaknya bagi pertumbuhan pribadi mereka. Baik, ya Mbak. Begini Mbak ya, mungkin menyambung dengan yang Pak Joko tadi. Jadi ada masa-masa emas, jadi itu namanya kayak ya istilah kerennya Pak golden years gitu Pak ya. Jadi kayak seusia kalian itu memang benar-benar dimanfaatkan, dan itu ternyata terbukti Mbak. Jadi saya sendiri kan sudah lama jadi guru, saya bisa mengamati baik yang sekarang ini masih aktif di SMA maupun yang alumni. Seperti kalian-kalian ini, kan pribadi kalian juga berbeda kan. Sudah ini juga ada kemarin itu membawa anak ke luar negeri juga, itu kan dia pengalamannya dalam berorganisasi, pengalamannya dia diikuti waktu itu di SSC, kemudian juga di jurnalis dan sebagainya. Demikian juga seperti kalian, kita tidak tahu nanti 5 tahun ke depan kalian seperti apa. Dan saya sering ketemu alumni ya, oh ini mas itu mbak itu, oh dia itu dulu aktif di Pramuka, aktif di OSIS, aktif di... Dan memang betul kepribadian itu teruji ya, dia punya karakter, integritas dan sebagainya, dan itu menurut saya itu positif ya, nilai positif dari anak-anak waktu dia ada di SMA ya, istilah Pak Joko tadi usia kemasan ya Pak, golden years gitu ya, itu Mbak, ya, kemasan gitu, jadi dimanfaatkan betul gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kuncinya adalah memanfaatkan masa usia keemasan ini dengan sebaik-baiknya. Betul. Oke, Pak. Kalau
berdasarkan tadi nih dari banyaknya ekstrakurikuler yang ada di SMA 1, tentunya kebutuhan yang dihasilkan dia beragam nih, ada yang butuhnya ini dan itu. Kira-kira bagaimana sih sekolah untuk memastikan adanya kedamaian dalam kegiatan kesiswaannya? Ya, apalagi kalau kita saat ini membahas kedamaian itu adalah sebuah kata yang sangat indah sekali. Iya, betul Pak. Benar, dan ini harus dijaga Iya. kedamaian ini. Lawan dari kedamaian itu adalah berselisih. Iya. Maka sebagai manusia itu jangan suka berselisih. Iya, sudah negatif dulu ya, Pak. Iya, Betul penjenengan betul sekali. Jadi betul. ada kedamaian pasti ada persatuan di sana. Dan syarat turunnya rahmat berkah itu kalau ada kedamaian dan kedamaian dan persatuan. Betul. Bangsa Indonesia ini bisa dapat kemerdekaan itu karena persatuan. Dulu sudah disadari cerebre itu ternyata enggak menumbuhkan yang signifikan, tapi dengan persatuan menghasilkan kemerdekaan. Demikian juga kita ini harus damai, sehingga ketika kita damai, kita itu bisa menumbuhkan ide-ide yang positif, ide-ide yang berkembang, kemudian akhirnya ruang lingkup atau gagasan-gagasan itu akan senantiasa berkembang dan menumbuhkan fasilitas-fasilitas yang tadinya mungkin sedikit atau sudah banyak menjadi lebih banyak lagi, sehingga kita sebagai guru senantiasa menjaga kedamaian ini di SMA 1 ini dan juga memberikan menghimbau kepada anak-anak itu suka damai. Jangan suka tidak berselisih. Iya, betul gitu, Pak. ya. Betul. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat itu pasti. Maka dicari jalur tengahnya. Iya. Diskusi, cari jalur tengahnya. Jadi yang namanya diskusi itu jangan mendominasi pendapat. Jadi kalau sudah musyawarah itu merupakan hasil dari kesepakatan bersama, dan itu akan menjadikan kedamaian di dalam sebuah lembaga, khususnya SMA 1 Karanganyar. Oke, baik. Jadi kunci dari kedamaian itu sendiri adalah persatuan gitu ya, Pak. Betul Mbak. Kalau dari ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Karanganyar ini kan bisa kita lihat bahwa setiap ekstrakurikuler memiliki prestasi-prestasinya masing-masing yang sangat luar biasa. Kalau dari pandangannya Bu Ediati sendiri, apa sih peran guru pembimbing dalam membantu ekstrakurikuler tersebut untuk berprestasi di SMA Negeri 1 Karanganyar? Iya, begini Mbak, peran guru pembimbing ya di sini itu sangat penting. Tapi di sini dalam artian begini, pembimbing itu tidak bisa ya melihat sesuatu itu misalnya kayak kita orang bertanam Mbak. Kita nggak langsung dapat buah gitu kan enggak. Mesti kan waktu kita bimbingan dari apa dulu, dari bibit dulu, biji dulu kan, kemudian kita pupuk. Nah itu prosesnya itu. Dari situ nanti kita kalau kita melalui proses itu sama-sama, jadi guru dan yang dibimbing itu sama-sama berjalan seiring. Dan ini sebagai pembimbing tidak menuntut langsung itu. Satu itulah intinya prosesnya. Nanti kita akan mendapatkan buah yang manis. Jadi saya pikir mestinya ada kerjasama ya antara pembimbing dan yang dibimbing. Jadi harus harmonis antara pembimbing dan anak-anak bimbingannya gitu. Oke, berarti dari kunci prestasi yang dihasilkan oleh ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Karanganyar adalah dari peran pembimbing juga, Iya. dan juga proses yang dinikmati oleh pembimbing dan juga peserta, dan juga adanya kerjasama antar dua pihak yang nantinya bisa membawa nama baik SMA Negeri 1 Karanganyar. Membuahkan hasil yang maksimal Mbak itu Mbak. Iya, siap Bu. Nah teman-teman, sungguh kesempatan yang luar biasa banget kita bisa berbincang-bincang dengan Bapak Joko dan juga Ibu Ediati, dan tentunya diharapkan dengan adanya ini pihak kesiswaan dan juga pihak siswa-siswi SMA Negeri 1 Karanganyar bisa bekerja sama, berkolaborasi dan juga bersinergi untuk kemajuan SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, sebelum berakhir nih kita bisa jargon terlebih dahulu. Mungkin teman-teman yang ada di rumah juga bisa mengikuti. Kalau aku bilang cerita siswa Swansakra, bisa dijawab berbagi untuk bersama. Mau nggak ya Bapak Ibu?
cerita siswa Swansakra Berbagi untuk untuk bersama. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya yang sudah menonton. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.